Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan hari ini. Saya percaya kita setiap hari mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, jadikan aku rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Puji Tuhan, saat ini kita mau membacakan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Persembahan pada waktu pentabisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Lalu Musa menerima kereta-kereta itu dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Di bawah pemimpin Itamar anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentabisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, 1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentabiskan mezbah itu. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu menghormati kekudusan Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini yaitu menghormati kekudusan Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang milik kepunyaan Allah, kita menghormati kekudusan Tuhan. Jikalau
Kita melihat tadi dan membaca di ayat yang pertama di pasalnya, bilang pasal 7 dikatakan di ayat pertama, pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, artinya selesai membangun kemah suci tersebut, sudah selesai dibangun, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mesbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku, mereka mempersembahkan persembahan mereka itu. Ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terbukti cara Musa menghormati kekudusan Tuhan, yaitu terlihat dari bagaimana sebelum para pemimpin, para kaum mempersembahkan persembahan dalam kemah pertemuan, dikatakan bahwa diurapinya dan dikuduskannya itu dengan segala perabotannya. Artinya tempat yang sudah dibangun, kemah suci yang sudah dibangun, mereka kuduskan, mereka urapi. Karena apa? Karena mereka tahu di dalam kemah suci Allah bertahta, Allah bekerja di dalamnya. Dan inilah bukti bahwa mereka orang Israel, Musa dan para imam, mereka menghormati kekudusan Tuhan. Artinya tidak sembarangan. Tempat ibadah yang mereka bangun, yang mereka sudah selesaikan, tempat mereka untuk bersekutu, tidak sembarangan tempat. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan segala perabotan-perabotan yang ada dalam kemah suci, mereka urapi, mereka kuduskan. Itulah sebagai tanda bukti bahwa mereka menghormati kekudusan Tuhan. Artinya tempat ibadah itu bukan tempat yang sembarangan. Memang tempat yang benar-benar khusus untuk rumah ibadah. Tidak ada dicampur dengan apapun. Nah, jikalau kita melihat sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan di zaman sekarang, kita melihat bahwa tempat ibadah bukan hanya dilakukan untuk beribadah saja, tapi mungkin ada untuk berpesta atau ada hal-hal yang lain. Namun sekarang memang perjanjian baru dan perjanjian lama sangatlah berbeda. Namun walaupun demikian, di dalam perjanjian yang baru itu tidak menjadi persoalan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu tidak menjadi patokan bahwa tempat itu kudus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tempat itu tidak menjadi masalah dalam perjanjian baru. Namun dalam perjanjian lama, tempat itu sangat penting, harus diurapi, dikuduskan, dan segala yang ada di dalamnya memang benar-benar rapi dan dikuduskan dengan baik. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika perabotan peralatan kemah suci itu sudah dikuduskan, dan kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, terimalah semuanya itu dari mereka supaya dipergunakan pekerjaan pada kemah pertemuan. Artinya ketika tempat sudah dikuduskan, perabotannya sudah disucikan, diurapi, barulah para pemimpin, setiap pemimpin, mereka mempersembahkan apa yang mau mereka persembahkan untuk Tuhan. Artinya memang tidak sembarangan. Menghormati kekudusan Tuhan tidak sembarangan, tidak asal jadi. Semua harus dipersiapkan dengan benar-benar, dengan baik-baik. Bahkan kita melihat tadi di ayat yang ke-7, di ayat 6, 7 dan 8, dan kemudian di ayat ke-9, bahkan setiap Bani Kehat, bahkan juga Bani Merari, kemudian Bani Gersom, mereka senantiasa diberikan kepada Bani Gersom sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikan kepada Bani Merari. Artinya setiap bani-bani yang sudah Tuhan tetapkan untuk bekerja di kemah suci, mereka juga diperlengkapi. Setiap orang yang melayani di dalam kemah suci, mereka diperlengkapi benar-benar, dan mereka harus kudus. Mengapa demikian? Karena mereka sangat menghormati kekudusan Tuhan. Karena
Orang Israel tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar-benar Tuhan, dan tidak sembarangan untuk boleh mendekat kepada Tuhan. Sehingga setiap mereka dipilih, tidak sembarangan mereka untuk melayani Tuhan. Mereka dipilih, Bani ini keperluannya ini, diperlengkapi untuk ini. Bani Gersom, Bani Kehat ini keperluannya. Dan setiap keperluan yang sudah dilengkapi, mereka boleh melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Luar biasa. Mereka menghormati kekudusan Tuhan. Sidang jemaat diberkati oleh Tuhan, bagaimana zaman sekarang ini? Bagaimana cara kita menghormati kekudusan Tuhan? Terkadang kita sekali seminggu pun untuk datang beribadah kepadanya, mungkin kita jarang mengambil waktu. Atau kita beribadah saat teduh di rumah kita masing-masing. Ini sangat penting kita menghormati kekudusan Tuhan. Bagaimana saat ini? Dalam masa ini kita menghormati kekudusan Tuhan, yaitu datang kepada Tuhan dengan hati yang suci, dengan hati yang kudus, sembah Dia dengan roh dan kebenaran. Jangan ada kemunafikan di dalam diri kita. Mari kita datang beribadah setiap hari Minggu yang sudah ditentukan. Itu adalah menghormati kekudusan Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita di zaman sekarang ini menghormati kekudusan Tuhan? Yaitu mari kita datang beribadah kepadanya setiap hari yang sudah ditentukan, yaitu hari Minggu. Jangan kita pernah tinggalkan persekutuan kita, tapi kita mau lakukan itu untuk menghormati kekudusan Tuhan. Jikalau kita mau menghormati kekudusan Tuhan, mari datang bersekutu kepadanya, mengikuti setiap persekutuan, maka Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kami untuk kami boleh menghormati kekudusan Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, dan kami percaya Tuhan, kami sebagai jemaat-jemaat-Mu belajar untuk menghormati kekudusan melalui persekutuan-persekutuan yang akan kami lakukan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, mendengarkan firman dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua